indah, haleluya. Nama Yesus, haleluya. Itu nama yang indah, dari surga mulia, bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Oh, nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Amin, haleluya. Itu nama yang indah, nama Tuhan Yesus, haleluya. Itu nama yang indah, dari surga termulia. Serahkan hidupmu pada Yesus dan percaya kepada Yesus. Tuhan Yesus bertindak atas kita. Amin, haleluya. Dalam Mazmur 37 ayat 5, demikian firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak. Dia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Oh, nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Amin, haleluya. Dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 6, 7, 8, demikian firman Tuhan. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak daripadaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Amin, haleluya. Lalu yang memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Dia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Oh, nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Amin, haleluya. Nama Yesus, nama yang sangat berkuasa. Yesus adalah Raja di atas segala raja. Percayalah pada Yesus, maka engkau selamat dan keluargamu juga akan selamat. Percayalah pada Tuhan Yesus. Itu tertulis dalam Kisah Rasul 16 ayat 31. Nama yang indah, nama Tuhan Yesus, haleluya. Itu nama yang indah, dari surga, oh mulia, bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Oh, nama Yesus yang indah, yang sangat ku cintai. Kami cinta Engkau Yesus, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan Yesus, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan.
atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus, Bapa kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, kudus, haleluya. Itu nama yang indah, nama Yesus, haleluya. Itu nama yang indah, nama yang termulia, nama yang agung. Bimbang takut diusirnya, hati susah hiburnya. Oh, nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Terima kasih Bapa, sucikanlah hatiku Bapa, sucikan mulut kami hamba-Mu, sebentar kami membaca firman-Mu Bapa. Ampuni dosa kami, segala khilaf kami, kesalahan kami, ampun Bapa. Usahakan hidupku sepanjang hari ini, biar malam hari ini malam yang diberkati Tuhan. Nanti malam kami berbaring tidur bersama Yesus, dan besok kami bangun pagi dengan semangat yang baru. Dan Tuhan Yesus memberkati kami semua. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kekudusan, kesempurnaan bagi Allah Bapa kami di dalam nama, di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami, sentral hidup kami. Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba anakmu sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Kita bersyukur kembali kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus. Dan Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Itu sesuai dengan firman Tuhan dalam Matius pasal 1 ayat 21. Lahir bagi kita juru selamat, namanya Yesus, yang menjadi juru selamat seluruh umat manusia di muka bumi ini. Maka kita bangga punya Yesus, nama Dia segala nama. Karena tertulis pula di dalam Kisah Rasul pasal 14 dari ayat 11 sampai 12. Kesel saya, saudara. Mohon maaf saudara, karena terlalu semangat saya kalau udah memuji nama Yesus. Semangat mati buat Kristus. Hidupku Kristus, mati dalam keuntunganku. Haleluya. Kisah Rasul 4, 11, 12. Ini demikian firman Tuhan saudara. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Itu kamu sendiri, namun Dia telah menjadi batu penjuru. Haleluya. Yesus, batu-batu, bangun rumah itu harus batu saudara, sehingga kuat itu. Kelihatan dibuang. Memang Yesus dihina, dilecehkan. Kita anak Tuhan juga dihina, dilecehkan. Tapi di balik itu semuanya ada kemuliaan Tuhan bersama kita. Karena di ayat 12 kita bangga. Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Haleluya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Tidak ada nama lain, hanya di dalam nama satu-satunya, yaitu Yesus. Dia menjadi Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat Bapa kita. Puji Tuhan, bukti nyata Bapak Ibu Saudara selalu mendengar berita firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan. Termasuk saya beritakan firman Tuhan malam dan pagi, malam pagi. Ya, selalu setiap saya kenal dengan Bapak Ibu Saudara semua, saya tanya nomor teleponnya dan saya berikan firman Tuhan. Supaya setiap kita mengenal nama Dia atas segala nama. Karena di dalam nama Dia, Yesus, kita percaya dan taat. Dan kita masuk ke surga. Karena surga milik Tuhan Yesus. Karena dalam Matius 28 ayat 18, saudara, ini lagi ayat bagus, saudara. Oh, haleluya, bangga kita punya Yesus Kristus. Karena di dalamnya segala kuasa ada di dalam Dia. Coba saya mau baca, saudara. Matius 28 ayat 18, demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Amin. Coba, ini Yesus nih yang berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Berarti tidak ada kuasa lain di bumi, di jagat raya nih, termasuk di surga. Semuanya hanya di dalam Dia, Yesus. Bangga kita, bersyukur kita kepada Yesus. Ini ayat, ada lagi ayat saudara. Wah, saya berikan ayat yang memberikan kekuatan buat kita. Sapanya Dia Yesus, satu-satunya pencipta segala-galanya. Tidak ada yang lain saudara, hanya di dalam Dia Yesus Kristus. Karena itu bersukacita kita, bangga, makanya saya semangat.
Kalau sudah untuk melayani pekerjaan Tuhan, saya mohon maaf izin kepada Bapak Ibu Saudara saya beritakan firman Tuhan pagi dan malam. Saya kirim atas perintah Tuhan supaya kita sama-sama satu keluarga masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lama. Ini saudara, Kolose pasal 1 ayat 16, demikian firman Tuhan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Dia siapa itu sudah saya katakan tadi. Dia adalah Yesus. Jadi dia karena di dalam Yesuslah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan. Baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Haleluya. Dia Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan Bapa kita. Juru selamat kita. Sentral hidup kita. Tidak ada yang lain. Hanya di dalam dia Yesus Kristus. Satu-satunya. Oh haleluya. Bangga kita punya Yesus. Kalau kita mari kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau taat. Tidak ada ketaatan kita kepada yang lain. Hanya di dalam dia Yesus Kristus. Karena di balik ketaatan. Yohanes 3:36. Kita lolos dari murka. Kalau kita tidak taat percuma. Kekristenan kita bohong. Percaya Yesus tapi tidak mau taat. Tidak mau baca firman Tuhan, tidak mau berdoa, tidak mau beribadah, tidak mau taat kepada firman-firman. Selalu bandel, sudah menjadi orang yang keras kepala. Rugi sendiri Bapak Ibu. Ya buat apa kita menjadi orang stubborn, keras kepala. Tapi mari kita belajar untuk taat kepada firman Tuhan. Kita cinta Tuhan Yesus. Karena suatu hari kelak sasaran kita surga. Dunia ini sifatnya sementara. Ya, usia kita 70 sampai 80 tahun. Yang umur 100 tahun ini ada sengsara saudara. Ya. Tapi nanti di balik itu, kita hidup penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kebahagiaan bersama Yesus. Itu menjadi kerinduan kita bersama. Untuk itu, saya dengan semangat beritakan firman Tuhan pagi, malam terus. Ya, dengan semangat beritakan firman Tuhan. Dan saya lihat juga banyak hamba Tuhan yang lain, saudara-saudara kita, yang dengan semangat beritakan firman Tuhan. Dan Tuhan mau pakai setiap kita. Mari, setiap saudara yang dengar firman Tuhan, beritakan itu, sampaikan, kirim WhatsApp kepada teman-teman yang lain. Supaya mereka juga selamat. Supaya mereka tidak sesat di jalan. Tapi mereka mengenal kebenaran Tuhan. Dan menjadi satu keluarga kita. Masuk dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Mari sebelum kita tidur, lanjut lagi firman Tuhan. Setiap malam kita baca perjanjian baru. Kalau pagi hari kita baca perjanjian lama dari sejak 1 Januari 2021 loh Bapak Ibu. Kita berterima kasih kalau Bapak Ibu setia dari sejak awal 1 Januari 2021 saya dengan hamba Tuhan yang setia. Terus setia kepada Yesus Kristus dan setia kepada Bapak Ibu Saudara semua. Dengarkan firman Tuhan karena berarti dengar berita surga ada di dalam Alkitab. 1 Januari 2021 pagi hari saya baca perjanjian lama dari Kejadian pasal 1 ayat 1 dan seterusnya. Sudah sampai di 2 Raja-Raja pasal-pasal yang terakhir 24 ya. Nanti kita lanjutkan 25 dan kita masuk dalam 1 Tawari. Supaya nanti terus sampai di kitab Maliaki. Karena perjanjian lama itu akan ada 39 kitab saudara. 39 kitab di Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia ya. 39 kitab. Terus perjanjian baru 27 kitab, semuanya 66. 66 angka 66, manusia diciptakan 6 dari zaman dulu sampai sekarang ya. Jadi kita periode saat ini, periode zaman Tuhan Yesus, waktu zaman lalu Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah, dulu 6 angka manusia supaya memberitakan kabar keselamatan. Yesus sendiri pada waktu Yesus mati dalam roh, ke dalam 1 Petrus, dia beritakan firman Tuhan, beritakan keselamatan kepada orang-orang yang dulu ya, waktu zaman air bah Nuh itu diberitakan supaya mereka bertobat. Itu urusan Tuhan Yesus. Karena Tuhan pencipta. Yesus pencipta. Punya otoritas, punya kedaulatan. Beritakan firman. Supaya mereka yang dulu hidup di dalam kegelapan. Mengenal jalan terang di dalam dia, Yesus Kristus. Dan saat ini kita angka 6 juga. Angka manusia. Perjanjian baru. Tapi baca Alkitab harus perjanjian lama, perjanjian baru. Bukan berarti kita hidup dalam perjanjian baru. Alkitab, perjanjian lama nggak dibaca. Salah itu. Ya, Alkitab itu perjanjian lama, perjanjian. Supaya kita hidup lama, kita buang. Dan kita hidup di dalam Kristus. Karena masuk di dalam kerajaan surga. Kehidupan yang lama nggak laku, saudara. Baca di Wahyu 21. Bahwa nanti diciptakan Tuhan bumi yang baru, langit yang baru. Bumi yang lama, langit yang lama, semua lenyap. Dalam Matius 24:31 bahwa dunia akan lenyap saudara. Semua akan lenyap saudara. Dalam Matius saudara. Matius 24 ayat 35 saudara. Saya mau baca. Dunia semua akan lenyap.
tapi firman Allah akan kekal selama-lama. Oleh itu mari kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Kita mau ikuti janji Tuhan, karena di dalamnya ada hidup kekal. Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Amin. Dan orang hidup di dalam firman Allah akan hidup kekal selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Saya mau baca Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapati juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah suatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Amin. Ayat 11, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Ayat 12 terakhir, saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca, Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Yang penting mari kita mau cinta Yesus, kita mau setia dan taat kepada firman Tuhan. Malam hari ini bicara tentang lidah. Mari kita bertobat sama Tuhan. Kita jaga lidah kita, minta ampun sama Tuhan. Termasuk saya selalu hati-hati saya mentekan firman Tuhan, minta ampun dalam nama Yesus. Jadi kerinduan kita supaya jangan sampai terjadi, saudara, di ayat yang ke-9, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, tapi dengan lidah kita yang sama mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa. Amin, amin. Ampun, ampun Tuhan Yesus. Biar kau beri penjaga Tuhan mulutku Tuhan. Saya mau baca firman Tuhan yang begitu indah. Kita selalu minta sama Tuhan. Karena dalam Mazmur 141 ayat 3 demikian firman Tuhan. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Amin. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Saya juga sebagai hamba Tuhan. Kita semua adalah hamba-hamba Tuhan yang tidak terlepas dari dosa dan salah. Minta ampun sama Tuhan. Jaga lidahku, mulutku, bibirku Tuhan. Supaya senantiasa memberitakan kabar kesukaan, kabar positif, kabar Injil baik, kabar tentang firman Tuhan. Memuji Tuhan, bukan memberkati dan mengutuk dalam nama Yesus. Ampun, ampun, ampun Tuhan. Kita manusia penuh dengan dosa dan salah. Tapi malam hari melalui firman Tuhan akan mendidik kita. Oleh itu hari demi hari kita minta supaya kita makin hari makin disempurnakan. Belajar saudara. Seperti kita bertumbuh dewasa butuh waktu. Dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa. Tapi oleh itu mari kita makin hari mau dewasa di dalam Tuhan. Makin hari kita mau taat kepada firman Tuhan. Kita mencintai Yesus. Beri penjaga Tuhan mulut-mulutku, supaya aku tidak berdosa kepada Tuhan. Dan di ayat terakhir Efesus 4 ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin. Kita makin hari kita mau makin dewasa mengerti firman Tuhan, dan kita menjadi pelaku firman supaya hidup kita layak berkenan kepada Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini adalah malam yang diberkati Tuhan. Jaga Tuhan mulutku, bibirku, lidahku, supaya senantiasa memberkati, memujiakan Tuhan. Sebab nama Yesus, nama yang indah, dan Tuhan semua memberkati Bapak Ibu semua. Itu nada
yang indah, haleluya. Nama Tuhan Yesus, haleluya. Itu nama yang indah, dari surga, oh termulia. Bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Oh, nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Amin, haleluya. Itu nama yang indah, nama Yesus, haleluya. Itu nama yang indah, dari surga agung mulia. Serahkan hidupmu pada Yesus dan percaya pada Yesus. Tuhan Yesus bertindak atas kita. Amin, haleluya. Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat berbaring dan tidur, dan Roh Kudus akan menyertai kita, supaya mulut kita, lidah kita, hidup kita senantiasa dijaga oleh Roh Kudus untuk memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Amin.